Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 166, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak takut dengan pedang jahatku? Marcel Navarro benar-benar tidak tahu apakah Nathan Lewis adalah seorang kultivator, dan mengapa dia tidak takut dengan pedang jahatnya. Kenapa aku harus takut? Nathan Lewis bertanya dengan datar. Marcel Navarro menatap Nathan Lewis dengan saksama, giginya terkatup rapat, seolah dia mengambil keputusan. Tiba-tiba, Marcel Navarro dengan cepat menebas beberapa pedang, lalu meletakkan bilahnya di tangan. Setelah minum sedikit darahnya, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan bilah tajam itu langsung memotong telapak tangan Marcel Navarro. Atas nama darah, bunuh kejahatan dan hindari bencana, bakar. Marcel Navarro menggumamkan sesuatu, dan kemudian api muncul dari pedang pembunuh kejahatan. Nyala api itu sangat aneh, ternyata berwarna hijau, seperti api fosfor. Dengan bantuan darah Marcel Navarro, api itu membakar dengan sangat kuat, dan ada juga bau darah yang tidak sedap, yang terus memancar dari pedang jahat itu. Memotong, Marcel Navarro mengayunkan pedang pembunuh jahat di tangannya ke arah Nathan Lewis lagi, dan dalam sekejap, 3 pedang yang terbakar dengan api hijau menebas ke arah Nathan Lewis dan situasi sekitarnya. Nathan Lewis, hati-hati, ini adalah api fosfor, selama mereka terkena sedikit di tubuh, mereka akan membakar orang sampai mati, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Melihat ini, Abigail buru-buru mengingatkan Nathan Lewis. Nathan Lewis juga sudah lama melihat keanehan nyala api ini, dia tidak menyangka Marcel Navarro akan menggunakan api fosfor. Anda harus tahu bahwa nyala api semacam ini sangat berbahaya, dan jika Anda tidak hati-hati, itu akan menjadi serangan balik. Tanpa diduga, melihat Nathan Lewis sulit dihadapi, Marcel Navarro akan menggunakan metode yang begitu kejam. Kalian semua mundur, Nathan Lewis memberi peringatan, lalu matanya menjadi dingin, dia mengangkat tangannya untuk meraihnya di udara, dan sebuah pedang yang mengeluarkan udara dingin muncul di tangannya. Saat pedang muncul di tangan Nathan Lewis, semua orang tampak membeku, terutama Marcel Navarro, yang terkejut melihat pedang muncul begitu saja di tangan Nathan Lewis. Lihatlah pedang pembunuh nagaku, atau pedang penghukum jahatmu. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, api naik dari pedang pembunuh naga, tetapi nyala api itu berwarna merah tua. Api pada pedang pembunuh naga memancarkan suhu yang sebanding dengan matahari, langsung membandingkan api fosfor itu. Api sejati, api nyata samadhi. Marcel Navarro membuka matanya lebar-lebar dan terus berteriak, kamu bisa mengeluarkan api asli samadhi, apakah kamu menjadi master kultivator? Hanya master yang bisa mengeluarkan api asli samadhi, dan seperti seorang alkemis, hanya jika dia mahir dan dapat mengeluarkan api samadhi yang sebenarnya, dia dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi. Sekarang Nathan Lewis benar-benar membangkitkan api samadhi yang sebenarnya, yang berkali-kali lebih kuat dari api fosfor. Naga, Nathan Lewis melambai dengan ringan, dan api di pedang naga langsung berubah menjadi naga api, yang ditembakkan dengan keras, dan bertabrakan dengan 3 pedang yang diayunkan oleh Marcel Navarro dalam sekejap. Gemuruh, setelah beberapa suara seperti ledakan, 3 pedang Marcel Navarro langsung tersebar. Dan api fosfor yang menyala itu berbalik dan menyelimuti Marcel Navarro. Mata Marcel Navarro tiba-tiba membesar, dan dengan lambaian tangannya dengan putus asa, penghalang muncul di depannya, menutupi Marcel Navarro untuk menghindari serangan balik api fosfor. Segera setelah penghalang muncul, beberapa api fosfor menghantamnya, tetapi gagal menembus penghalang. Tetapi ketika api sejati samadhi merah Nathan Lewis menyentuh penghalang, ada semburan suara retakan, dan melihat penghalang itu lagi, beberapa retakan muncul secara tak terduga. Hati Marcel Navarro naik ke tenggorokannya, hatinya ketakutan, keringat dingin mengalir di dahinya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Nathan Lewis begitu kuat, itu di luar imajinasinya. Wow, akhirnya, penghalang tidak dapat menahan benturan, dan akhirnya langsung hancur. Marcel Navarro buru-buru mengayunkan pedang jahat di tangannya, mencoba memblokir percikan api fosfor. Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. Meskipun sebagian besar api fosfor dilawan, sejumlah kecil api fosfor masih menimpa Marcel Navarro. Mengoceh, ada semburan bau terbakar, diikuti oleh jeritan Marcel Navarro. Setelah api fosfor menyentuh lengan Marcel Navarro, itu langsung membakar tubuh. Melihat ini, Marcel Navarro menggertakkan giginya, dan langsung mengambilnya dengan ujung pedang, mengelupas sepotong besar daging di lengannya, bersamaan dengan api fosfor. Jika Anda tidak melakukan ini, lengan Marcel Navarro akan segera ditembus oleh api fosfor, membentuk lubang yang menakutkan. Melihat Marcel Navarro seperti itu, dia harus mengatakan bahwa orang ini juga orang yang kejam, dan dia tidak ragu untuk menyerangnya. Jika Anda memiliki keterampilan, gunakan saja, jika tidak, Anda akan segera kehilangan kesempatan, kata Nathan Lewis dengan dingin memegang pedang pembunuh naga. Marcel Navarro sedikit mengernyit, kamu ingin membunuhku. Tentu saja, bisakah kamu membunuhku, tidak bisakah aku membunuhmu. Nathan Lewis merasa bahwa kata-kata Marcel Navarro sedikit lucu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Aula Tiagra. Guruku adalah si Daonir. Jika kamu membunuhku, guruku pasti akan membalaskan dendamku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak berguna. Sebagai seorang jenius, dia tidak ingin mati seperti ini. Kekuatannya belum mencapai kesuksesan besar, dan dia masih memiliki masa depan yang cerah. Siapa gurumu? Itu bukan urusanku. Bahkan jika gurumu membalas dendam padaku, kamu tidak akan bisa melihatnya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk langsung di dada Marcel Navarro. Melihat Nathan Lewis bertekad untuk membunuhnya, Marcel Navarro sangat ketakutan sampai kakinya menyerah dan dia berlutut di tanah. Tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Marcel Navarro sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jenius Aula Tiagra benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan saat ini. Jika keluar, seluruh Aula Tiagra akan diejek. Tapi saat ini, Marcel Navarro tidak peduli dengan hal ini, dia hanya ingin bertahan hidup. Bahkan jika Marcel Navarro berlutut dan memohon belas kasihan, Nathan Lewis tidak menunjukkan belas kasihan, karena dia tahu bahwa jika dia yang gagal saat ini, tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk hidup. Nathan Lewis bukanlah orang yang baik dan beriman, dia hanya memiliki satu cara untuk menghadapi musuh, yaitu membunuh mereka. Tapi ketika pedang pembunuh naga Nathan Lewis hendak menembus dada Marcel Navarro, Abigail tiba-tiba menghentikan Nathan Lewis dari samping. Nathan Lewis, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya Aula Tiagra, apalagi seberapa kuat gurunya. Jika kamu benar-benar membunuhnya, Aula Tiagra akan mengejarmu dengan segala cara. Musuhmu saat ini, ada di sana masih kurang. Abigail membujuk Nathan Lewis. Baru saja membunuh Morgan Cavier itu, saat ini pemimpin sekte Tianwomen sedang mencari Nathan Lewis kemana-mana. Jika Nathan Lewis membunuh Marcel Navarro saat ini, dengan kekuatan Nathan Lewis saat ini, bagaimana dia bisa menahan Tianwomen dan Aula Tiagra? Mengejar dua organisasi. Aku punya banyak musuh, jadi aku tidak peduli dengan satu Aula Tiagra lagi. Nathan Lewis tampak kedinginan. Apakah itu pavilion Tianwomen atau Tiagra? Nathan Lewis tidak peduli. Seperti kata pepatah, tentara datang untuk menutupi air dan bumi. Nathan Lewis tahu bahwa masih banyak orang yang mengawasinya. Dia membunuh Galian Crow, meskipun itu adalah pertarungan yang adil di arena, tetapi dia tahu bahwa keluarga Crow tidak akan berhenti di situ. Ada juga keluarga Troy yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan perintah pembunuhan sudah dikeluarkan. Nathan Lewis juga menghadapi bahaya saat ini, namun keluarga Troy hanya mengetahui bahwa mantan tuan muda dari keluarga Troy masih hidup, tetapi mereka tidak tahu identitas spesifik. Siapa? Itu sebabnya Nathan Lewis mengalami masa damai yang singkat ini. Jika keluarga Troy tahu bahwa Nathan Lewis adalah tuan muda dari keluarga Troy, maka inilah saatnya badai menyerang. Kamu tidak takut, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarmu? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindungi mereka selamanya? Kamu harus selalu memikirkan mereka. Abigail tidak ingin Nathan Lewis menyinggung seluruh Aula Tiagra karena membunuh Marcel Navarro, yang tidak bijaksana. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.